Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hidayah dari kelas 7D dengan NIM 213111141. Di sini saya akan menjawab soal UTS, yaitu 5 soal. Yang pertama yaitu soal yang pertama, jelaskan beberapa hukum mencari ilmu pengetahuan sesuai dengan varian ilmunya, disertai sumber teks dari kitab Ta'limu Ta'lim, dan dilantunkan syair dengan baharnya yang berkaitan dengan ilmu fiqh dan keutamaan, disertai penjelasan i'rabnya. Untuk yang pertama yaitu hukum mencari ilmu, itu ada dalam kitab Ta'limu Ta'lim seperti i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimi wa muslimatin talabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talabul ilmil hali kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdul hali, yang berarti perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarangan ilmu, tetapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga ada yang berkata bahwa ilmu yang paling utama ialah ilmu hal dan perbuatan yang paling mulia dalam menjaga perilaku. Dan yang dimaksud dengan ilmu hal ini adalah ilmu agama Islam seperti sholat misalnya. Kemudian dikatakan bahwa mengetahui atau mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang, sedangkan mempelajari amalan hukumnya fardu kifayah itu ibaratnya obat yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang dan penggunanya pun pada waktu-waktu tertentu, seperti dalam kitab Ta'limu Ta'lim, faqila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bi manzilatit ta'ami la mubaddila la budda likulli wahidin min dzalika wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil ahayi ni bi manzilatid dawa'i yahtaju ilaihi fi ba'dil awqati. Kemudian dalam kitab Ta'limu Ta'lim juga dijelaskan wa ilman najumi bimangzilatil maradi fata'allumuhu haramun li anhu yadurru wa la yanfa'u wal harabu min qada'illahi wa qadarihi khairu mumkinin. Yang artinya sedangkan mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram karena ia diibaratkan sebagai penyakit yang sangat membahayakan, dan mempelajari ilmu nujum itu hanyalah sia-sia belaka karena ia tidak bisa menyelamatkan seseorang dari takdir Tuhan. Tetapi boleh juga mempelajari ilmu nujum untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat. Seperti dalam kitab Ta'lim Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qad rama yahrifu bihi laqiblata wa awqata sholati fayajuzu dzalika. Kemudian boleh juga kita sebagai manusia mempelajari ilmu kedokteran karena ia merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir, jimat, tenung dan sebagainya. Karena Nabi juga pernah melakukan berobat. Seperti dalam kitab Ta'limu Ta'lim wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuzu li annahu sababun minal asbabi fayajuzu tu'allumuhu kasairi asbabi faqad tadawan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syair yang berhubungan dengan kewajiban menuntut ilmu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ta'allam fa inal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi
وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور القواعد تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدال قصيد هو العالم الهادي إلى سنن الهدى هو الحصن ينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدة متورع أشد على الشيطان من ألف عبيد. Maksud dari syair ini yaitu belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul, ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa. Ilmu yang paling harus untuk dipelajari ialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Ia laksana benteng yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat warok lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah tetapi bodoh. Kemudian i'rabnya yaitu ta'allam, yaitu merupakan fi'il amr. Kemudian fa ini merupakan huruf. Kemudian inna merupakan amil nawasi. Al-ilmi ini merupakan nasab zai, sedangkan zainu merupakan khobar. Kemudian ahlihi merupakan serangkaian jar majrur, sedangkan hi merupakan isim dhamir. Kemudian wa fadlun, wa ini merupakan huruf ibtida. Kemudian fadlun merupakan mubtada. Kemudian wa unwanun merupakan atofnya, sedangkan likulli merupakan rangkaian jar majrur. Al-mahamidi ini merupakan susunan idhofah. Kemudian wakun, wa-nya merupakan wa ibtida, kun ini merupakan fi'il amr, mustafidan ini merupakan khobar. Kulla yaumin, kulla ini merupakan maf'ul bi, sedangkan yaumin ini merupakan mudhof ilaih. Ziyadatan merupakan na'at. Kemudian minal ilmi ini merupakan rangkaian jar majrur. Kemudian wasbah fi merupakan fi'il amr, dan maksudnya wasbah ini merupakan fi'il amr, sedangkan fi buhuri merupakan rangkaian jar majrur. Al-fawaidi merupakan mudhof ilaih. Tafaqqah merupakan fi'il amr. Fa-nya merupakan huruf. Kemudian inna merupakan amil nawasi. Al-fiqha merupakan nasab. Afdalu merupakan khobar. Qaidin merupakan mudhof ilaih. Kemudian ilal birri ini merupakan rangkaian jar majrur. Wa taqwa merupakan atofnya. Wa dalu merupakan mu'tada khobar, sedangkan qasyidi merupakan mudhof ilaih. Kemudian selanjutnya huwa ini merupakan mabni. Al-ilmu ini merupakan mubtada. Al-hadi merupakan na'at. Ila sunani merupakan jar majrur, sedangkan al-huda ini merupakan mudhof ilaih. Kemudian huwa ini merupakan isim dhamir. Al-hisnu merupakan khobar. Yunji merupakan fi'il mudhari, sedangkan min jami'i ini merupakan jar majrur. Kemudian asyadaidi merupakan mudhof ilaih.
Kemudian fa inna, fa-nya merupakan huruf, inna ini merupakan amil nawasih, faqiha ini merupakan isim, wahidan merupakan naat, dan mutawarri'a ini juga merupakan naat. Asyaddun ini khobar, ala syaitani merupakan rangkaian jar majrur, min alfi ini juga jar majrur, aditi merupakan mudhof ilaih. Selanjutnya untuk soal nomor 2, bagaimanakah niat ketika mencari ilmu yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan, disertai referensi teks Arab dari kitab Ta'lim Muta'alim dan lantunkan syair dengan baharnya yang berkaitan dengan niat mencari ilmu disertai penjelasan i'rabnya. Seperti dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yakni wa yambaghi ayyan wiyal muta'allimu bi-talabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirata wa zalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami fa inna baqa al-islami bil ilmi wa la yahizzuz zuhdu wa taqwa ma al-jahli wa ansyada syaikhul imamul ajallu burhanuddini sahibul hidayati syikram libahdihim. Nah, maksudnya yaitu niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu itu harus ikhlas, mengharap ridho Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan ilmu. Kemudian juga dalam menuntut ilmu juga disadari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan, jangan sampai terbersit niat supaya dihormati masyarakat dan mendapatkan harta dunia atau agar mendapat kehormatan di hadapan pejabat lainnya. Jadi niat yang harus dihindari itu niat ketika kita supaya dihormati oleh orang-orang sekitar, kemudian mendapat harta dunia, dan akan mendapat kehormatan dari ilmu itu sendiri. Seperti dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yakni wa yanwi ya bihi syukra ala ni'matillah naqli wa syihatil badani la yanwi ya bihi balan nasi walastijlaba hutamid dunya wal karo mata inda sultani wa khairihi. Kemudian ada pula syair yang berkaitan dengan niat mencari ilmu, yakni fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fi sandatun fil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Nah, artinya ini, zuhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Syekh Burhanuddin ini menukil perkataan para ulama berikut ini: orang yang tekun beribadah tetapi bodoh, bahayanya lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, yakni bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Kemudian i'rabnya ya ini fasadun ini merupakan mubtada, sedangkan kabirun ini merupakan khobarnya dari fasadun. Kemudian ada alimun merupakan isim alam, mudahatikun ya ini merupakan isim mufrad, wa akbaru ini wanya merupakan wa atof, akbar merupakan isim sifat, kemudian jahilun merupakan isim sifat, sedangkan mutanasiku ini merupakan isim mufrad. Huma ini merupakan mubtada, fitnatun merupakan khobar, fil alamina merupakan jar majrur, sedangkan azimatun merupakan isim sifat. Imam bihima fi dinihi merupakan jar, sedangkan nihi ini hinya merupakan kembali ke orang. Yatamasaku ini merupakan isim mufrad. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3, yaitu
bagaimanakah kriteria jenis ilmu, guru, dan teman yang harus dipilih agar berhasil dan bermanfaat disertai teks Arab dari kitab Ta'lim Ta'lim dan lantunkan syair dengan baharnya yang berkaitan dengan kriteria pemilihan tersebut disertai penjelasan i'rabnya. Di dalam kitab Ta'lim Ta'lim dijelaskan yaitu yambaghi li thalibil ilmi ayyakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma ma yahtaju ilaihi fil mali. Yang artinya bahwa para santri harus memilih ilmu pengetahuan yang paling baik atau yang paling cocok dengan dirinya sendiri. Pertama-tama yang perlu dipelajari oleh seorang santri adalah ilmu yang paling baik dan yang perlu dilakukan dalam urusan agama pada saat itu. Kemudian barulah belajar ilmu-ilmu yang diperlukan pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada juga adapun cara memilih guru atau kiai, yaitu carilah kiai yang alim, yang bersifat warok dan yang lebih, jika bisa lebih sepuh dari kita. Sebagaimana Abu Hanifah memilih Kiai Hamdan bin Abi Sulaiman karena beliau mempunyai kriteria atau sifat-sifat tersebut, maka Abu Hanifah menurut ilmu kepadanya. Seperti dalam teks Ta'lim Ta'lim yang berbunyi wa amma ikhtiyarul ustadi fayanbaghi ayyahtarul a'lama wal awra'a wal asan kamakhtaro Abu Hanifah naidin Hammad bin Abi Sulaimana ba'da ta'ammuli wa tafakkur. Kemudian juga di dalam kitab Ta'lim Ta'lim wa amma ikhtiyarus syariki fayambaghi ayyahtarul mujidaw wal wara'a wa membahaba at-tab'il mustaqimi wal mutafahimi wa yafirra minal kaslani wal mu'abdili wal miksari wal mufsyidi wal fatani. Itu seorang santri harus memilih atau berteman dengan orang yang tekun belajar, bersifat farok dan berwatak istiqomah, dan orang yang suka memahami ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, dan ia harus menjauhi teman yang malas, banyak bicara, dan suka merusak serta suka memfitnah. Nah, kemudian syair yang berhubungan dengan hal ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Anil mar'i la tas'al wa abshir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqadi fa in kana dasyari fajannibhu sur'atan wa in kana khairin faqarin hu tahdadi. Nah, artinya ini, seorang penyair berkata, jangan bertanya tentang kelakuan seseorang, tetapi lihatlah siapa temannya, karena orang itu biasanya mengikuti temannya. Kalau temanmu berbudi buruk, maka menjauhlah segera, dan bila berlaku baik, maka bertemanlah dengannya. Tentu kau akan mendapatkan petunjuk. I'rabnya ini anil mar'i merupakan rangkaian jar majrur. Kemudian latas al merupakan fi'il, wa absyir ini fi'il amr, qarinahu merupakan maf'ul, fa innal qarina merupakan mubtada, bil muqarini merupakan jar majrur, yaqtadi merupakan fi'il mudhari', fa in kana merupakan man'ut, tapi karena ini merupakan isim, dasyari merupakan na'at, fajannibhu merupakan mubtada kana, syur'atan merupakan khobar kana, wa ingkana merupakan naat, dakhoirin merupakan mar'ut, faqarinhu merupakan mubtada, dan tadi ini merupakan fi'il.
Selanjutnya soal nomor 4, yaitu jelaskan cara memuliakan ilmu dan guru disertai sumber teks Arab dari kitab Ta'lim Muta'alim dan lantunkan syair dengan baharnya yang berkaitan dengan penggunaan tersebut disertai penjelasan i'rabnya. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, qila ma wasala il bil hurmati wa ma saquta man saquta illa bitarqil hurmati wa taqdimi wa qila al hurmatu khairum minal ta'ati alla tara annal insana la yakfuru bil ma'syiyati wa innama yakfuru bitarqil hurmati wa min ta'dimil ilmi ta'dimul muallimi, yang berarti karena ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah berhasil, mereka ketika menuntut ilmu sangat menghormati 3 hal tersebut, dan orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena mereka tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu dan gurunya. Ada yang mengatakan bahwa menghormati itu lebih baik daripada menaati, karena manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat, tetapi dia menjadi kufur karena tidak menghormati dan memuliakan perintah Allah. Kemudian juga termasuk menghormati guru ialah hendaknya seorang murid ini tidak berjalan di depannya, kemudian tidak duduk di tempatnya, dan tidak memulai berbicara padanya kecuali dengan izinnya. Kemudian juga hendaknya tidak banyak bicara di hadapan guru, tidak bertanya sesuatu bila guru sedang capek atau bosan, dan harus menjaga waktunya. Jangan mengetuk pintu rumahnya, tetapi sebaiknya menunggu sampai beliau keluar. Seperti dalam Ta'lim Muta'alim yang berbunyi, wa min tawqirul muallimi alla yamshi amamahu wa la yajlisa makanahu wa la yabtadi al kalama indahu illa biidni wa la yukthiral kalama indahu wa la yas'ala syai'an inda malalatihi wa yura'iyal waqta wa la yakud al-baba bal yasbira hatta yakhruja. Kemudian dalam kitab Ta'lim Muta'alim juga terdapat faman ta'adda minhu ustaduhu yuhramu barakatal ilmi wala yantafi'u bihi illa walila. Ya, ini syairnya yang berbunyi, Inal mu'allima wa tabiba kilahuma la yanshahani idahuma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafautu mu'allima. Nah, artinya ini, oleh karena itu seorang santri tidak boleh menyakiti hati gurunya, karena belajar dan ilmunya tidak akan diberi berkah. Kata seorang penyair, sungguh guru dan dokter keduanya tidak akan menasihati kecuali bila dimuliakan. Maka rasakan penyakitmu jika pada dokter, dan terimalah kebodohanmu bila kamu membangkang kepada gurumu. I'rab dari syair tadi yaitu innal mu'allima, inna ini merupakan huruf nasab, al-mu'allima ini merupakan isim, wa tabiba wawunya merupakan wawu ataf, at-tayyiba merupakan isim, kila merupakan huruf zaidah, huma merupakan dhamir, la yunsihani, la ini merupakan huruf nafi, yunsihani merupakan khabar, idahuma, ida ini merupakan dzaraf zaman, huma ini merupakan dhamir, lam yukrama ini lamnya merupakan huruf nafi, sedangkan yukrama merupakan fi'il. Fashbir, fanya ini merupakan fa jawab, isbir ini merupakan fi'il amar. Selanjutnya lidaika ini merupakan rangkaian jar majrur, in jafauta, in ini merupakan jazim, hafauta merupakan fi'il fa'il, tabibaha merupakan maf'ul, dengan waqna ini merupakan fi'il amar, bijahlika merupakan rangkaian jar majrur, in jafauta, in ini merupakan huruf nasab, jafauta merupakan fi'il fa'il, dan yang terakhir mu'allim merupakan maf'ul.
Selanjutnya untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, tenangkan maksud teks Arab berikut disertai i'rab. Nah, teks Arab yang dimaksud ini yaitu berbunyi yahtaju fi ta'limi wa tafaqahu ila jiddi as-salasatu al-muallimi wal ustadu wal abu ingkana fil ahya'i. Nah, maksud dari teks ini yaitu belajar ini memerlukan perantara, yaitu dengan 3 kesungguhan. Yang pertama itu kesungguhan dari murid itu tersebut, kemudian kesungguhan dari pengajar atau gurunya, dan yang terakhir yaitu dari abunya, yaitu bapaknya ketika masih hidup di dunia ini. Kemudian untuk i'rabnya yaitu yahtaju ini merupakan fi'il mudhari', sedangkan fi ta'limi ini merupakan rangkaian jar majrur. Wat tafaqahu ini wawunya wawu atof. At-tafaqahu merupakan isim. Ila jiddi ini merupakan rangkaian jar majrur. As-salah satu ini merupakan khobarnya. Kemudian al-muallimi ini merupakan fa'il. Wal ustadu merupakan fa'il. Wal abu ini merupakan fa'il. Ingkana merupakan maf'ul, sedangkan fil ahya'i merupakan rangkaian jar majrur. Sekian video ini dibuat untuk menjawab soal UTS Bahdul Kutub. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.